Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang benzena. Setelah tadi kita telah berkenalan dengan benzen ya, dengan penemunya, strukturnya, lalu ada struktur benzen yang terdiri dari beberapa cincin. Lalu juga kita sudah bahas tentang sifat fisiknya benzen. Sekarang kita akan bahas tentang tata nama senyawa turunan benzena. Nah, benzen selain dalam bentuk benzenanya sendiri ya, cincin benzen ini, cincin benzen ini selain dalam bentuk benzenanya sendiri, kita akan banyak bahas dalam bentuk turunannya gitu, ya. Nah, ini molekul benzena yang kehilangan sebuah atom hidrogen disebut dengan gugus fenil, sehingga penamaannya dimulai dengan nama fenil diikuti gugus yang diikat. Ini penamaan secara IUPAC-nya ya, ada fenilnya. Oke, ini misalnya nih, yang pertama ada 1H hilang diganti Cl, berarti jadi fenil klorida. Lalu kalau diganti Br namanya jadi fenil bromida. Ini Cl ya, di sini klorida, di sini Br, di sininya bromida. Nah, kalau NH2 ini jadi fenil amina. Nah, bisa juga menggunakan nama gugus diikuti dengan benzen. Jadi namanya bisa dua. Bisa fenil diikuti nama gugus, bisa nama gugus duluan baru diikuti dengan benzen. Sama aja sebenarnya. Nanti tapi beberapa turunan benzen ini ada yang memiliki nama khusus ya, nama trivialnya yang sudah lebih banyak dikenal. Nanti akan saya kenalkan juga. Ini kalau Cl tadi pakai fenil adalah fenil klorida. Kalau menggunakan nama gugus lalu diikuti benzen, ini menjadi klorobenzena. Ya, di sini jadi klorobenzena. Kalau Br jadi bromobenzen, ya. Tapi kalau NH2 menjadi aminobenzen. Di sini kalau di depan nama gugusnya, ini belakangnya pasti O. Seperti itu. Ini mau namanya fenil klorida, mau klorobenzena sama, itu boleh namanya ya, nggak ada yang salah. Yang penting yang mana aja yang karena lebih mudah untuk mengingat. Selanjutnya, jika gugus yang terikat lebih dari satu, maka diberi nomor. Penomoran diusahakan sedemikian hingga gugus yang terikat bernomor kecil. Oke ya, ini kan ada 6C nih ya, ada 6C. Kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Umumnya di nomor satunya di atas, tapi kalau mau nomor satu dari kanan, dari sini, terserah. Itu boleh, bebas. Tapi nanti kita akan bahas lagi tentang urutan gugus. Nah, nanti ada urutan prioritas gugus ya. Nanti saya bahas dulu ini. Ini dikasih namanya 1,2 dimetil 4 iodobenzena. Ini pakai nama gugus dulu ya. Ini adalah nama gugus, lalu diikuti dengan benzena. Oke, untuk urutan prioritas kita akan bahas di poin selanjutnya nanti. Oke, ini yang keempat ya, ada aturan khusus nih, ketika yang terikat ada 2 ya. Ini ada nama tambahannya gitu untuk menjelaskan apakah posisi di antara 2 gugus yang terikat ini adalah orto, meta, atau para ya. Jadi nama orto, meta, dan para ini menggantikan nomor. Misal kalau orto ya, kalau orto itu adalah 1,2, kalau meta 1,3, kalau para 1,4 ya. Bisa kalian lihat nih, pokoknya ini X nih, X ini yang satunya ya, titik acuan. Ini 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1 sebagai titik acuan. Lalu kalau gugus ada 2 di sini nih, di atas nomor 1 sama di nomor 2, ini namanya orto. Kalau di atas sama di yang sini 1 dan 3, ini adalah meta. Kalau lurus itu para ya. Nanti penomoran mau 1, 2 terserah, pokoknya kalau dia nggak ada jaraknya nih antara 2C, tidak ada jaraknya, ini gugus berarti orto. Kalau ada jarak 1C baru ketemu gugus lagi, itu meta. Kalau jarak 2C ya, 2 atom C di sini nih, 2 sudut lah lebih gampangnya, itu adalah para.
Ya, seperti ini contohnya. Yang pertama ada ini NO2, ini Br. Ini berarti meta bromo nitrobenzena. Ya, untuk urutan mana duluan yang disebut nanti kita akan bahas di urutan prioritas. Ya, tapi ini untuk menunjukkan aja. Nih, kalau NO2 ini Br di sini nih, ini meta. Kenapa meta? Karena dia ada di 1 dan 3. Nah, tapi kalau Br kita pindah nih ke sini. Nah, ini namanya jadi apa? Jadi orto bromo nitrobenzena. Kalau Br di bawah, ya, ini namanya menjadi para. Nah, orto, meta, dan para ini bisa disingkat huruf depannya aja, itu sama aja, akan mudah dikenali. Kalau meta itu M, kalau orto ini O, kalau para ini P, sama saja. Nanti kalian kalau lihat soal ya, itu akan ada nama-nama seperti ini. Ini berarti posisinya sudah nih ya. Kalian bisa tinggal dicatat nih. Orto, meta, dan para. Ini ada satu animasi, kalian bisa lihat nih ya. Ini posisinya berubah, lalu namanya juga berubah. Kita lihat, ini orto, ini meta, ini posisi para. Pindah lagi, ini meta, ya. Ini orto. Ya, ini meta. Nah, itu seperti itu. Jadi mau dimanapun nomor satunya, pokoknya kalau bedanya 1C nih. Nih kalau langsung di sini dan di sini misalnya langsung sebelahan itu orto. Kalau selang 1C meta, kalau selang 2 berarti para. Seperti itu. Kalau bingung nanti tanya lagi ya. Ntar saya bahas lagi insya Allah ketika kita meet. Oke, terus ini ada beberapa senyawa turunan benzen yang punya nama khusus, tadi sudah saya sebutkan, tergantung gugus yang diikat. Nah, ini yang harus kalian hafalkan sedikit aja. Ini kalau CH3 di sini namanya adalah toluena. Kalau NH, NH2, ini adalah anilin. Ya. Lalu kalau OH ini fenol. Kalau COOH adalah asam benzoat. Kalau COH ini benzaldehid. Ya, asam benzoat ini adalah asam alkanoat atau asam karboksilat. Ya, kalau ini adalah aldehid atau alkanal. Seperti itu. Nanti kalian dicatat ya di buku kalian struktur dan nama-namanya. Lalu jika terdapat dua gugus yang berbeda, maka satu gugus dianggap sebagai gugus utama dan gugus lain dianggap sebagai gugus cabang atau gugus yang diikat. Ini tergantung dari urutan prioritas. Nah, kita lihat urutan prioritasnya. Ini urutan prioritas dari yang paling tinggi ke paling rendah. Ya, berarti yang paling rendah yang mana? Paling rendah ini X. X ini adalah halogen. Halogen apa aja? F, Cl, Br, I. Tapi jarang ya kalau F, biasanya Cl atau Br. Bisa juga I. Ya, karena F ini ke elektronegatifnya terlalu besar. Ya, kalau R ini apa? R ini adalah alkil. CH3, C2H5, C3H7 seperti itu. Ya, ini urutan prioritas dari paling tinggi ke paling rendah. Misal ada COOH sama NH2 seperti ini contoh ya. Nah, NH2 kan urutannya lebih rendah daripada COOH, berarti gugus utamanya adalah COOH. Pokoknya semakin kiri dari ini, dari prioritas ini, berarti dia urutan prioritasnya utama, ya, lebih utama. Nah, ini ada contohnya, silahkan nanti kalian pause videonya lalu kalian cermati ya, mana yang menjadi prioritas utama. Ya, ini gugus-gugusnya sudah diberitahukan. Oke, ini ada juga yang mempunyai nama trivial ya, bisa kalian pause nanti videonya lalu kalian lihat. Ini sama aja sebenarnya. Ini nama-nama trivialnya aja. Oke, itu sudah sampai di situ tata nama senyawa benzen. Nggak perlu pusing-pusing, nggak akan saya tanya banyak, paling hanya di senyawa-senyawa yang memiliki nama khusus itu kalian harus hafal. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di Google Classroom atau boleh langsung japri ke saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.